Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Huang Qingjin yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Pesannya adalah, Wilson, bayar utangmu. Dalam video ini, kami akan menceritakan komik Timeless tahun 2023 yang menampilkan konflik antara Moon Knight yang mengenakan armor Iron Man melawan Power Man alias Luke Cage yang memiliki kekuatan Hulk, Sentry, dan Iron Fist. Kalian ingin tahu tentang Sentry alias Robert Reynolds? Kami sudah pernah membuat videonya. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Pada masa lalu, di sebuah restoran, Luke Cage mengobrol dengan Iron Fist alias Danny Rand yang punya keahlian bela diri sekaligus bisa mengerahkan energi yang kuat melalui tangannya. Kepada Luke, Danny menceritakan asal kekuatan supernya, yaitu dirinya pernah meninju jantung seekor naga. Luke menganggap itu sesuatu yang sulit dipercaya, apalagi jika dibandingkan dengan Luke yang mendapat kekuatan karena eksperimen sains. Eksperimen tersebut membuat tubuh Luke perkasa dan sulit dilukai. Melalui pembicaraan ini pula, mereka berdua menyadari punya tujuan yang sejalan. Luke ingin melindungi para warga di kawasan tempat tinggalnya, sedangkan Danny ingin membuat dunia menjadi lebih baik. Mereka berdua pun sepakat untuk bekerja sama, seiring waktu mereka juga menjadi sahabat dekat. Pada suatu malam di masa depan, di orbit bumi ada piramida amat sangat besar yang dikelilingi gelembung energi. Piramida tersebut memancarkan cahaya ke bumi, tepatnya ke suatu kota di tengah padang pasir. Saat ini banyak orang berbondong-bondong mendatangi kota tersebut. Sebagian dari mereka bahkan sudah berminggu-minggu berjalan melintasi gurun yang gersang agar bisa tiba di sana. Di dekat kota, muncul beberapa wanita melayang yang menampilkan simbol bulan. Salah satunya menciptakan satu buah apel dan menyerahkannya kepada seorang bocah yang berjalan bersama keluarga. Apel tersebut disebutkan sebagai hadiah dari Khonshu, sang dewa bulan, dan diklaim akan bisa menyembuhkan ayah sang bocah dari penyakit batuk yang memang sedang dia derita. Wanita itu juga bilang bahwa mereka diberkahi sebab mereka melakukan perjalanan pada malam hari. Selain itu, melalui suatu ritual, mereka akan merasakan cinta dari Khonshu selamanya. Ritual tersebut akan dilaksanakan dengan berkah dari kuil bulan di orbit. Kata-kata ini membuat sang bocah dan keluarganya merasa bahagia. Meskipun begitu, mereka diperingatkan oleh seorang laki-laki berjubah hitam yang mengungkapkan bahwa mereka telah dibohongi. Sesungguhnya di kota bulan hanya ada kematian. Kalau mereka ingin selamat, mereka justru harus pergi menjauh dari sini. Sang pria berlanjut berjalan memasuki kota yang dia katakan sudah menjadi tempat terkutuk. Sambil membuka tudungnya, dia mengaku akan meruntuhkan kota tersebut. Terungkaplah bahwa pria ini adalah Luke Cage yang sudah tua. Di kota itu, para penyembah Khonshu meminta para warga untuk bergembira, sebab Khonshu akan menyelesaikan segala pekerjaannya. Kuilnya akan menyala dan mereka semua akan menyatu dengan bulan. Sedangkan Luke menyadari bahwa batas realita di sana lebih tipis daripada di tempat lainnya. Ini bisa terjadi apabila kekuatan utama yang mengatur universe mengalami perubahan, pergantian, atau kehancuran. Luke menyimpulkan bahwa kelak Khonshu akan menang. Di dalam diri Luke, Void tertawa dan berbicara. Void merupakan sisi jahat Sentry. Void bilang perjuangan Luke sia-sia. Luke sendiri memilih untuk berfokus. Meskipun begitu, dia mengalami kesulitan sebab tiba-tiba mendapatkan penglihatan dari masa lalu. Luke melihat Moon Knight membantai banyak penjahat. Ada Nova bersama Drax the Destroyer. Kalian ingin tahu tentang Drax? Kami sudah pernah membuat videonya. Ada pula penyatuan Ultron dan Hank Pym memimpin pasukan zombie villain. Dario Eger membaca komik Immortal Thor. Fantastic Four menggali sebuah kuburan. Blade berduel melawan Hulk, serta ada pula Green Goblin. Segala penampakan ini sempat membuat pikiran Luke Cage kewalahan. Untungnya penampakan tersebut akhirnya berhenti, sehingga Luke bisa berfokus kembali dan bangkit berdiri. Semua penampakan tadi mengingatkan Luke pada zaman para hero yang sudah jauh berlalu. Kini para hero tersebut telah lama mati, sedangkan Luke ingin melanjutkan niatnya, yaitu mengganggu rencana Khonshu. Maka Luke melepaskan jubah hitamnya dan mempersiapkan segala kekuatan yang dia miliki, yaitu kekuatan Sentry, Hulk, dan Iron Fist.
Sebelumnya, untuk waktu yang lama, Luke memang berkelana ke berbagai tempat hingga berhasil mendapatkan berbagai kehebatan tersebut. Sekarang ketika merasa sudah siap, Luke melesat terbang dan dengan amat keras menghantam sesuatu. Dalam waktu singkat, dia merusak mesin pengorbanan yang dibangun selama puluhan tahun oleh para pengabdi Khonshu. Ketika mendarat, lengan kanan Luke mengalami luka parah. Untungnya lengan itu bisa pulih kembali tanpa butuh waktu lama. Pengerusakan yang dilakukan Luke memicu tanggapan cepat dari pihak Khonshu. Seseorang melesat terbang dan berhenti di hadapannya. Dia adalah Immortal Moon Knight yang mengenakan armor Iron Man. Duel antara Luke Cage melawan Moon Knight pun dimulai. Moon Knight membentuk tangannya menjadi segitiga, lalu menembakkan energi dengan mengatasnamakan Khonshu. Luke berusaha menghindari serangan itu, tapi lengan kirinya terbakar sehingga terluka lagi. Seperti tadi, lengan itu mulai mengalami penyembuhan cepat. Sambil membalas melancarkan serangan, Luke membantah Moon Knight. Dia bilang semua ini merupakan kejahatan Moon Knight sendiri. Luke mengingatkan bahwa dulu para hero berduka setelah White Sky Event, sedangkan Moon Knight justru membeli perusahaan Stark Unlimited. Moon Knight juga menjadikan dirinya sendiri sebagai Eternal, serta mengambil kekuatan The Eye. Moon Knight telah menyerahkan dunia kepada monster yaitu Khonshu. Moon Knight telah mengecewakan Luke. Dalam baku hantam ini, pukulan Luke berhasil melepaskan helm Moon Knight. Secara mengejutkan, Moon Knight bukanlah Mark Spector, melainkan Danny Rand. Sambil mengambil lagi pecahan helmnya, Danny justru bilang sebenarnya Luke lah yang merupakan monster. Di tengah pertikaian ini, gelombang penampakan dari masa lalu akibat guncangan waktu kembali melanda. Kali ini Luke dan Danny sama-sama memperoleh penampakan tersebut. Mereka melihat tombstone alias Alonzo Lincoln berukuran raksasa atau mungkin patungnya di antara gedung-gedung. Para hero berlutut di hadapan Dr. Doom yang memegang Eye of Agamotto dan Cloak of Levitation. Doom telah menjadi Sorcerer Supreme. Sosok misterius yang disebut Prisoner X dikurung di dalam Danger Room. Spider-Man Miles Morales diselimuti zat berwarna merah dan hitam. Avengers bersama Blade bertempur menghadapi banyak sekali vampir. Venom bertarung menghadapi Kid Venom alias Kintaro yang berasal dari Jepang tahun 977. Serta ada pula Johnny Blaze yang kehilangan Spirit of Vengeance. Seperti sebelumnya, gelombang penglihatan ini membuat pikiran kewalahan. Sampai akhirnya Luke Cage menunjukkan tekad yang kuat. Dia berteriak keras sehingga penampakan pun berhenti. Luke terhuyung sebentar, lalu berpendapat sosok di hadapannya bukan benar-benar Danny Rand. Setelah itu, Luke mengerahkan energi dahsyat yang membuat Danny terlempar dari daratan ke orbit bumi. Luke juga dengan cepat menyusul. Dia melesat terbang ke angkasa. Walaupun baru saja dilemparkan jauh sekali, Danny mampu memberikan balasan mengerikan. Dia memunculkan sebuah sabit pada tangannya. Kemudian dia memotong lengan kanan Luke memakai senjata tersebut. Akibatnya, darah hijau pun muncrat dari lengan Luke. Ini tentu membuat Luke merasa kesakitan. Bukan hanya itu saja, Danny juga menutup luka Luke agar lengan Luke tidak bisa tumbuh kembali. Luke pun sempat berhenti melawan dan hanya bisa melayang-layang tak berdaya. Di dekatnya, Danny menyombongkan diri. Dia mengklaim realita berada di bawah kendalinya. Luke tidak ada apa-apa baginya. Meskipun kondisinya cukup buruk, Luke tidak mau menyerah. Luke mengingatkan Danny bahwa dirinya adalah Hulk. Lalu dia menghantam Danny sangat keras hingga Danny terhempas ke bulan. Luke juga meminta maaf karena akan membunuh Danny. Sambil bangkit berdiri, Danny menampilkan wajah dan suara berbeda yang menakutkan. Suara ini mengatakan bahwa Danny sudah dibunuh. Wajah dan suara tersebut membuat Luke merasa takut, sekaligus memicu gelombang waktu lagi. Luke pun kembali mendapat penampakan masa lalu. Luke melihat duel antara dua Punisher, yaitu Frank Castle yang memakai War Machine Armor melawan Joe Garrison. Ada suatu tim berisi para hero muda termasuk Spider-Boy. Franklin Richards memperoleh kekuatan supernya lagi. Ada dua dewa Wakanda. Scarlet Witch bertarung menghadapi Griever at the end of all things. Black Panther bertarung menghadapi Penance alias Monet Saint Croix. Berbeda dari sebelumnya, Luke Cage tidak membiarkan pikirannya terombang-ambing dalam memori. Dia berusaha mengingat kegigihan para hero masa lalu. Dia mengingat bagaimana mereka
mereka selalu berjuang pantang menyerah. Padahal di hadapan mereka ada bahaya amat kuat yang seolah tak bisa dikalahkan. Berkat ingatan ini, ketika menerima penglihatan, Luke mampu terus bertarung melawan Danny. Semangat Luke terus meningkat, sehingga dia sukses menghempaskan dan memukuli Danny berkali-kali. Ujung-ujungnya, Luke berhenti begitu melihat penampilan Danny berubah. Bukan lagi mengenakan armor, Danny kini justru memakai jas. Dia bilang Luke tampak hebat. Dengan murung, dia juga mengakui telah melakukan kesalahan. Dulu dia menyangka akan bisa memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Menurut Danny, seharusnya Luke membunuhnya bertahun-tahun yang lalu. Meskipun begitu, kini Danny tetap merasa senang bukan Luke yang membunuhnya. Kata-kata Danny ini membuat Luke ikut bersedih. Luke lalu memegang tangan Danny untuk membantunya berdiri. Secara mengejutkan, semua ini sesungguhnya hanyalah tipuan. Mendadak Danny malah melemparkan Luke. Setelah itu, tubuhnya mulai terlihat aneh. Suatu suara dari tubuh itu mengungkapkan bahwa Danny sudah tiada, sedangkan tubuh Danny sedang dia kendalikan. Semua ini membuat Luke marah. Kemudian Luke menyaksikan pemandangan menyeramkan. Melalui mulut Danny, suatu sosok muncul keluar dan melemparkan kulit Danny. Sosok tersebut ternyata adalah Khonshu. Dia mengumumkan akan merampas sisa-sisa kehidupan dari bumi untuk dikonsumsi. Setelah itu Khonshu memberi perintah kepada para pendetanya. Sesuai perintah ini, para pendeta mulai melakukan pembantaian terhadap orang-orang di bumi. Dengan bersedih, Luke hanya bisa menyaksikan segala kematian tersebut. Dia tidak berdaya menghentikannya. Di hadapannya, Khonshu mengatakan bahwa Luke akan menjadi manusia terakhir yang masih hidup. Luke akan menjadi saksi atas pesta makan Khonshu. Selain memerintahkan pembantaian sekarang, Khonshu juga mengatur piramidnya untuk menghisap banyak manusia dari bumi. Segala manusia ini akan dikonsumsi nanti. Luke tentu ingin memberikan balasan atas kejahatan Khonshu, maka dia melesat terbang untuk menubruknya. Sayang sekali, Khonshu dengan mudah melemparkan Luke. Khonshu menegaskan bahwa sekarang Luke sendirian, tidak ada yang akan menyelamatkannya. Yang ada hanyalah Khonshu yang sudah menjadi amat sangat kuat. Khonshu sendiri sudah membuat ukurannya menjadi jauh lebih besar. Dia bahkan mengklaim menjadi Celestial. Kalian ingin tahu tentang Celestial? Kami sudah pernah membuat videonya. Situasi ini sempat membuat Luke merasa putus asa. Segalanya sudah dikuasai Khonshu yang sedang mengkonsumsi umat manusia. Meskipun begitu, Luke tidak mau berhenti. Dia mengenang masa lalunya, termasuk obrolannya dulu dengan Danny di restoran. Sambil menyelimuti tangan kirinya dengan rantai dan memunculkan energi, Luke menguatkan tekadnya. Luke merupakan orang terakhir yang masih mengingat segala perjuangan heroisme masa lalu. Para hero lainnya memang sudah lama mati, tapi kenangan mereka masih ada bersama Luke dan menekankan bahwa selalu ada yang harus diselamatkan. Luke kemudian melesat terbang dan terus mengingat para hero, terutama rekan-rekannya ketika beraksi dalam tim New Avengers, yaitu Spider-Man Peter Parker, Captain America, Sentry, Jessica Jones, Spider-Woman, Miss Marvel alias Carol Danvers, Ronin alias Clint Barton, Wolverine, dan Iron Man. Kalian ingin tahu tentang New Avengers atau Ronin? Kami sudah pernah membuat videonya. Luke juga ingat cerita Danny Rand tentang meninju jantung naga. Luke memutuskan meniru perbuatan tersebut. Luke meninju jantung Khonshu dan terbang menembusnya. Perbuatan ini menggetarkan segala atom pada tubuh Luke. Selain itu, muncul pula naga yang menghancurkan piramida Khonshu. Dari piramida tersebut, banyak sekali gelembung energi berhamburan keluar. Setiap gelembung ini berisi para manusia yang belum dibantai oleh para pendeta Khonshu. Segala gelembung tersebut meluncur ke bumi dan menurunkan orang-orang ke daratan. Ketika menyaksikan semua ini, Luke yang sedang melayang-layang tentu merasa lega dan senang. Dia berhasil menyelamatkan banyak orang. Tiba-tiba Luke merasakan sesuatu, yaitu gelombang waktu terjadi lagi. Kali ini Luke tidak melawan. Dia membiarkan dirinya terbawa dalam penampakan masa lalu. Dia melihat Dr. Strange bersama Clea mengasuh seorang bayi. Ada makhluk jahat bernama Terror beserta kelompoknya. Bucky bertarung melawan monster raksasa bernama American Kaiju. Iron Man bertarung melawan Captain America. Magneto duduk dengan didampingi beberapa orang.
Kemungkinan salah satunya adalah Cyclops, serta ada pula Iron Man yang sedang diperiksa. Gelombang waktu yang sekarang bukan hanya memberikan penampakan pada Luke, melainkan juga membawanya memasuki aliran waktu ke masa yang berbeda. Luke tidak tahu apakah ada yang sengaja mengirimkannya dari masa asalnya, ataukah ada yang menariknya dari masa tujuan. Yang jelas, dia sedang menjalani perjalanan waktu. Di tengah perjalanan ini, dia melihat momen ketika dirinya beraksi bersama Danny Rand, serta ketika dirinya menjadi wali kota New York. Dalam proses ini, tubuh Luke juga hancur berkeping-keping. Di universe utama alias 616 pada masa kini, yang merupakan masa lalu bagi Luke, ada Tony Stark yang berbicara dengan Sam Wilson. Mereka merupakan bagian dari tim Avengers. Tony melaporkan bahwa sistemnya mendeteksi ada sesuatu yang bergerak sangat cepat di dekat Jupiter. Sam bertanya apakah Avengers harus berangkat memeriksanya. Tony bilang itu tidak perlu, sebab sesuatu itu sudah habis terbakar. Tanpa disadari oleh Tony, sesuatu itu sesungguhnya adalah Luke Cage yang datang dari masa depan. Akibat perjalanan waktu, tubuhnya memang sempat hancur. Meskipun begitu, sekarang dia mulai mengalami regenerasi, sampai akhirnya seluruh badannya pulih kembali termasuk lengan kanannya. Itulah cerita Timeless 2023. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.